Nah, tugas suci itu dipercayai sebagai tugas yang berasal dari Tuhan kepada manusia yang terpilih, gitu ya. Atau istilahnya kalau di dalam Islam itu mendapat amanah. Nah, kalau seseorang sudah mendapat amanah, berarti dia harus mementingkan kewajiban daripada haknya. Merdeka, jumpa lagi bersama saya di Podcast Nusantara. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah sesuatu yang bagi saya juga sangat penting dan saya harus belajar sebagai orang Jawa, yaitu etika Jawa. Dan sosok yang sangat memahami soal etika Jawa adalah seorang dosen yang datang dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Bapak Dr. Darmoko SSM Hum. Ya, selamat datang di studio. Terima kasih Mas Arto. Pak Darmoko ini langsung dibabat semua dari S1, S2, S3 budaya semua nih. Betul, iya. S1, S2, S3 di Universitas Indonesia. Indonesia nggak dikasih ke siapa-siapa lagi. Ya, sebenarnya saya ingin ralat sebentar ya Mas. Itu tadi bukan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, tetapi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang berbeda dari universitas-universitas lain di Indonesia. Betul, nah, betul. Mengapa ada pengetahuan? Karena memang di dalam kebudayaan itu dikandung pengetahuan ya, knowledge ya. Nah, Pak Darmoko sebagai orang Jawa, saya juga selalu penasaran ini dengan etika Jawa ya. Boleh cerita sedikit tentang konteks etika Jawa dalam relasinya dengan keharmonisan, dengan makna dan tujuan hidup, dan bagaimana kemudian etika Jawa ini berproses lewat waktu. Baik Mas Arto, ya saya mulai dari etika dulu ya. Ya. Etika ini merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan membahas tentang nilai-nilai, tentang norma-norma atau pedoman bagi masyarakat yang memiliki kebudayaan itu. Sehingga kita bisa misalnya mengaitkan hal yang sangat penting di dalam hal ini adalah ukuran-ukuran parameter baik buruk misalnya dari suatu tutur kata, sikap perilaku, pandangan dari suatu kebudayaan. Itu etika. Nah sekarang bagaimana dengan Jawa? Ya. Nah, Jawa itu sendiri kan kata yang merujuk pada pulau. Nah di samping itu juga masyarakat dan kebudayaan. Nah kita tentu saja ingat pada sejarah ya. Bahwa memang ada yang mengatakan bahwa Pulau Jawa itu adalah Pulau Padi. Nah mengapa Pulau Jawa itu disebut Pulau Padi? Karena memang diambil dari kata Jawawut atau Jawawut, Juwawut ya. Tetapi aslinya adalah Jawawut. Nah Jawawut itu sendiri merupakan spesies gramine atau rumput-rumputan ya. Nah kalau ini rumput-rumputan kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa buah yang nantinya kita sebut sebagai padi, maka kemudian Pulau Jawa ini adalah Pulau Padi atau Pulau Beras. Nah itu kan kita harus ingat pada sejarah itu ya Mas Arto ya. Jadi Pulau Padi, Pulau Beras. Tapi kalau kita membahas mengenai Jawa, itu kan sebenarnya masyarakat dan kebudayaan ya, yang sebenarnya tumbuh berkembang sudah sangat lama. Ya. Mulai dari masa prasejarah ya, kemudian masuk zaman sejarah, adanya tulisan, itu sudah ditempa ya kebudayaan yang datang dari asing maupun juga budidaya dari dalam kebudayaan Jawa itu sendiri. Sehingga kebudayaan itu berubah gitu. Itu kita selalu mengacu kepada sesuatu yang memang sudah disepakati menjadi referensi bagi kehidupan masyarakat Jawa itu sendiri. Nah, itu menarik tadi. Ketika bicara disepakati, ini siapa yang menyepakati dan kemudian mengapa pemahaman tentang etika Jawa ini kadang-kadang cenderung lebih banyak ke isu spiritual ya. Meskipun tadi mungkin ada hukum-hukum sebelum ada hukum kerajaan mungkin etika itu dipergunakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana korelasi antara etika dengan hukum dan kemudian bagaimana spiritualitas dalam budaya itu saling berkaitan? Iya, budaya itu kan merupakan tradisi dan konvensi kan Mas ya. Betul. Tadi kita bicara mengenai norma, mengenai sistem tata nilai. Jadi dalam hal ini bagaimana etika itu kemudian kita pergunakan, tetapi di dalam hal ini selalu mengikuti dinamika kebudayaan. Karena ada pengaruh budaya global, ada pengaruh juga dari inisiatif dalam diri sendiri.
Jadi maksud saya begini, apakah ada sebuah keputusan dari katakanlah para leluhur atau tetua adat ketika memutuskan sebuah norma-norma tertentu? Apakah ada serat atau kitab yang kemudian versi terbaru dari aturan etika kita adalah ini gitu? Atau memang berjalan dengan waktu beberapa etika yang sekarang saya alami kan banyak etika-etika yang kadang-kadang kita sudah lupa atau kita lewati gitu kan? Oke lah. Jadi memang kebudayaan itu kan ada 3 aspek ya. Yang pertama itu aspek ide atau gagasan, kemudian ada perilaku, kemudian ada benda-benda hasil budaya. Jadi 3 hal ini bagaimana bisa melihat ya, terutama bagi generasi muda yang sekarang ini kita saya kira wajib ya untuk menyebarluaskan nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat positif, konstruktif untuk membangun masyarakat. Nah, itu tentu saja mulai dari wujudnya, dari sistem materialnya, dari benda-benda hasil budaya itu. Baru kemudian kita melihat sistem perilakunya atau tindakan berpola dari masyarakat. Nah, kemudian baru kita akan meneropong, menggali, dan menafsirkan di balik sistem material dan perilaku yang ada di dalam suatu budaya yang sifatnya abstrak dalam hal ini. Sistem gagasan atau sistem ide tadi itu. Nah, sistem ide atau sistem gagasan itu tentu saja di dalam menafsirkannya itu untuk hal ini tentu konteks ya yang diperlukan ya. Jadi perlu konteks sejarah misalnya, konteks filsafat misalnya, kemudian ada konteks-konteks yang lain yang dipergunakan untuk mencapai suatu makna tertentu. Nah, mencapai makna tertentu itu kan tentu saja menggunakan ilmu tafsir atau interpretasi dalam hal ini. Karena kita anggap bahwa sistem material atau benda-benda hasil budaya itu mengandung tanda atau sign. Nah, tanda itu kan perlu ditafsirkan. Nah, misalnya di dalam produk-produk adat istiadat ya, di dalam kebudayaan Jawa yang kita bicarakan sekarang ini, itu kan ada berbagai macam ekspresi bahasa, ekspresi sastra, ekspresi adat istiadat itu sendiri. Kemudian juga ada ekspresi-ekspresi kesenian. Ini semua kita anggap sebagai suatu sistem tanda yang perlu dimaknai. Bagaimana generasi muda bisa memaknai sistem tanda ini? Tentu saja dengan belajar. Nanti kan. Saya mau tanya soal sistem-sistem tanda itu ya nanti di diskusi kita berikutnya. Soal ini bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. Seperti saya mendalang semalam. Pak, ada pemahaman ya yang mengatakan orang Jawa yang ideal itu adalah orang yang mendahulukan kewajibannya terlebih dahulu gitu. Kira-kira begitulah. Itu maksudnya atau maknanya apa sih, Pak? Ya, biasanya kan ada dikotomi ya antara hak dan kewajiban. Ya. Orang Jawa atau di dalam konsep etika Jawa itu masyarakat mementingkan kewajiban daripada hak begitu ya. Jadi kita tahu bahwa seseorang yang sudah mempunyai status dan peran tertentu, baik itu dalam konteks masyarakat ya, konteks bangsa dan konteks negara, itu tentu saja kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi, individual itu harus dinomorduakan. Yang dinomorsatukan adalah kepentingan sosial, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan kewajiban tadi itu sebenarnya ada istilah khusus dharma dalam konteks ini. Jadi dharma itu adalah tugas suci. Nah, tugas suci itu dipercayai sebagai tugas yang berasal dari Tuhan kepada manusia yang terpilih gitu ya. Atau istilahnya kalau di dalam Islam itu mendapat amanah. Nah, kalau seseorang sudah mendapat amanah berarti dia harus mementingkan kewajiban daripada haknya. Nah, artinya apa? Haknya itu bisa hak kesejahteraan pribadi, tapi juga ada terkait dengan kesejahteraan-kesejahteraan yang lain. Betul. Yang sifatnya itu individual atau pribadi sifatnya. Nah, kesejahteraan itu tentu saja terkait dengan misalnya uang. Harto ya, dalam hal ini ya, harta ya. Kan kita sudah mendapatkan tahta, ya kan? Sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan status peran di dalam masyarakat untuk
mementingkan yang sifatnya yang lebih luas atau mementingkan orang banyak. Betul. Kan tidak untuk hanya satu orang. Itu bagian dari kewajiban tadi itu. Kewajiban itu artinya apa? Jangan sampai hanya mementingkan orang per orang, tapi juga harus mementingkan masyarakat yang lebih banyak, yang lebih luas begitu. Jadi kewajiban ini banyak sekali ekspresi melalui karya-karya budaya ya. Di dalam teks-teks naratif wayang misalnya, itu banyak sekali dicontohkan. Itu dilakukan oleh para kesatria, Trahwitaradya yang mempunyai etika tadi, sistem tata nilai ke arah keutamaan, keterpujian. Jadi jangan sampai arah daripada tutur kata, sikap perilaku masyarakat itu diarahkan kepada tataran sistem etika yang mengarah kepada kenistaan dan keangkaramurkaan. Jadi lakon-lakon banyak sekali pesan-pesan itu yang kemudian diekspresikan dalam karya sastra, material tadi ya. Tentu saja memang sistem material itu kan di dalamnya dikandung suatu bacaan ya atau bahasa ya, ekspresi bahasa. Nah, ekspresi bahasa itu kan dikandung gagasan, ide. Di dalam ide ada cita-cita, saya ada ngerti harapan nih, kan. Sekarang. Dan sekaligus ujungnya bisa mengetahui kekuatan peradaban itu ya. Ya, jadi bagaimana kekuatan peradaban Jawa itu sebenarnya terkandung di dalam sistem pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat Jawa dalam hal ini. Begitu. Oke. Ya. Nah, kalau kita bicara etika Jawa juga ini bicara Jawa Tengah kan sangat kaya sekali ya dengan kedalamannya, dan salah satu yang menarik kan memang kemudian tradisi-tradisi yang tadi Bapak sampaikan bagian dari penerjemahan etika itu sendiri lewat tradisi. Nah, apa sih makna-makna, mungkin bisa kasih contoh ruwatan misalnya, atau kalau di Kebumen tuh ada beberapa mocopat, pentiet, hal-hal yang kemudian jadi semacam tradisi yang sampai hari ini dipegang, dan apakah masih relevan gitu kalau kita kemudian mau melihat itu sebagai bagian dari proses perjalanan budaya dari masa ke masa? Ya, kalau kaitannya dengan ekspresi ruwatan ya, ekspresi budaya di Jawa Tengah khususnya ya. Nah, ruwatan itu juga sebenarnya tidak hanya di Jawa Tengah ya, tetapi juga tersebar cukup luas di Indonesia yang mempunyai pola sama dengan ruwatan di Jawa Tengah ya. Nah, ruwatan itu sendiri kan dikandung sistem perilaku dan benda-benda hasil budaya. Dan kadang-kadang atau acap kali ruwatan itu juga menyajikan pertunjukan wayang yang teks naratifnya, lakonnya itu disesuaikan dengan realitas sosial. Nah, ruwatan ini untuk apa? Kemudian yang diruat siapa? Satu orang atau lebih dari satu orang. Dan di samping itu juga kita lihat bahwa ruwatan itu kan sebenarnya upaya manusia atau kelompok sosial tertentu untuk mendekatkan diri kepada alam semesta. Jadi konsepnya itu sebenarnya dari konsep mitis ya, Mas. Mitis itu artinya manusia, masyarakat masih memanfaatkan kekuatan-kekuatan adikodrati atau alam semesta. Jadi kekuatan alam semesta itu tidak bisa terpisahkan dari kita sebagai manusia. Nah, kekuatan alam semesta itu diambil, direbut dengan cara-cara tertentu. Upaya itu dilakukan untuk menyetabilkan kondisi manusia dengan alam semesta. Nah, di samping itu kita lihat bahwa bukan hanya konsepsi mitis saja, tetapi kemudian berkembang ke konsepsi kosmis. Kosmis dari kata kosmos ya, itu alam semesta. Jadi sistem kesejagatan atau sistem alam semesta itu memandang bahwa alam semesta itu adalah kesatuan yang serasi, harmoni. Tidak lepas satu dengan yang lain dan selalu berhubungan atau interconnected ya. Jadi berhubungan. Manusia baik individu maupun kelompok sosial kita pandang sebagai mikrokosmos. Nah, sedangkan alam semesta, lingkungan yang melingkupi dunia manusia, itu kita pandang sebagai makrokosmos. Nah, di dalam Van Persson ya, di dalam strategi kebudayaan yang digagas oleh Van Persson itu kan ada 3 pemikiran. Di samping mitis, kemudian ontologis dan fungsional. Di dalam pemikiran mitis yang tadi manusia atau kelompok sosial masih memanfaatkan daya-daya alam, tetapi ketika sudah menuju ke ontologis, dari mitos ke logos, dari yang tadinya
manusia mengandalkan kekuatan-kekuatan alam, sekarang sudah memisahkan diri dari lingkungan yang melingkupi dunianya. Sehingga kalau kita anggap bahwa manusia atau masyarakat itu sebagai subjek. Nah, kemudian alam semesta, lingkungan yang melingkupi dunia manusia itu kita anggap sebagai objek. Nah, subjek dengan objek di dalam pikiran mitis itu masih interconnected. Tetapi ketika keontologi sudah berpisah, nah kemudian pemikiran yang ketiga lebih berorientasi pada dunia modern atau masyarakat modern, yaitu fungsional. Mengandalkan status peran, fungsi-fungsi, struktur, unsur-unsur di dalam masyarakat. Satu pertanyaan Pak soal bahasa nih Pak. Ini saya juga suka ketukar-tukar nih karena kemudian ada, kalau dalam etika Jawa ada kromo inggil, ada yang Jawa ngoko gitu ya. Kadang-kadang saya nggak tahu mana yang inggil, mana yang ngoko, dan kadang-kadang seberapa penting sebenarnya menunjukkan itu tadi budaya atau kita sebagai individu mengeluarkan bahasa yang memang sesuai atau lazim dipergunakan kepada lawan bicara. Ya, berbahasa itu kan sebenarnya tergantung dari cara untuk mengungkapkannya. Jadi kalau di Jawa itu berdasarkan usia ya, tua muda, kemudian ada status sosial yang perlu kita berikan penghormatan misalnya. Jadi bahasa di dalam konteks ini ada 3 garis besar ya. Yang pertama itu ngoko, yang kedua itu kromo, dan yang ketiga kromo inggil. Jadi ngoko itu biasanya dipergunakan bagi mereka yang berkomunikasi dalam keadaan non formal ya. Jadi sudah kenal. Mangan itu mangan ngoko ya. Ngoko. Dahar. Dahar itu kromo inggil. Oh, kromo inggil. Kalau kromo? Kromo nedo. Oh, nedo. Ya, jadi mangan, nedo, dahar. Ada itu lagi sudah tuh, tingkatan itu. Di bawah itu kan ada lagi yang teman-teman pesisir. Ya, itu sebenarnya ekspresi dialek ya. Nah, kalau untuk raja misalnya itu kembul bojana, kembul bojono. Ya, berbeda lagi. Jadi itu bahasa yang dipergunakan di dalam dunia pedalangan itu ya. Bahasa-bahasa rinenggo ya, yang dihias-hias atau dipercantik atau diperindah. Kalau itu saya ada lagi. Hidup zaman dulu udah pasti dimaki-maki ya. Salah semua ngomong. Nah, Pak Dar, sekarang saya mau tanya isu ya hal-hal seputar mistis dan mitos. Ini yang di masyarakat Jawa nih banyak sekali ya. Yang paling populer saya ingat misalnya kayak malam satu suro misalnya gitu. Tapi juga banyak nih tanda-tanda lain seperti misalnya kalau suara ayam atau bebek di tengah malam gitu ya, atau kita ngerasa kayaknya mau dirampok, atau banyaklah tanda-tanda yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya kaitannya dengan pesan-pesan etika tadi dan budaya tadi itu seperti apa sih Pak? Ya, baik Mas Arto ya. Jadi kita mulai lagi dari konsep-konsep tadi ya. Yang pertama itu konsep mitis, sudah kita ketahui bersama ya. Kemudian konsep magis yang berikutnya. Tapi ada juga konsep kosmis tadi yang kita sebut sebelumnya. Betul. Kemudian ada konsep klasifikatoris. Yang belum kita bedah itu konsepsi magis dan klasifikatoris. Konsepsi magis itu memandang bahwa sistem kesejagatan itu tidak harmoni ya. Ada juga disharmoni. Contohnya tadi ruwatan itu. Ruwatan itu menunjukkan bahwa di dalam alam semesta itu terjadi kegoncangan, terjadi ketidakseimbangan. Nah, untuk menjadikan dunia itu seimbang atau harmoni, maka masyarakat itu punya strategi, upaya seseorang atau kelompok sosial tertentu untuk membebaskan diri dari malapetaka. Cengkeraman yang di dalam anggapan ini adalah cengkeraman kala. Kala itu adalah waktu. Jadi kita menguasai waktu. Nah, kala itu diwujudkan sebagai makhluk yang menyeramkan. Ya. Kalau di dalam dunia wayang itu kan ada Batara Kala, ya kan? Itu konsepsi magis itu memandang bahwa jagat cilik tadi, mikrokosmos, ya, itu ada kaitannya dengan makrokosmos karena terkoordinasi, interconnected. Misalnya di dalam mikrokosmos terjadi peristiwa tertentu, itu sebagai akibat dari makrokosmos. Sebaliknya, jadi peristiwa yang terjadi di dalam alam makro ya,
di dalam makrokosmos itu sebagai akibat dari ulah dari dunia mikro. Misalnya satu suro itu satu itu kan tanggal, suro itu bulan. Nah, tanggal bulan itu kan waktu, kerangka waktu ya. Jadi di Jawa itu ada sistem klasifikatoris tadi yang kita sampaikan, memandang bahwa masyarakat masih mempercayai adanya karakter-karakter atau situasi kondisi tertentu pada sistem kala. Jadi di samping sistem kala juga ada sistem ruang. Jadi hari ya, bahkan jam ya, bulan, tahun, windu itu ada karakteristiknya. Nah, oleh karena itu ada misalnya kalau di dalam film-film itu kan malam Jumat Kliwon. Ya. Kemudian kalau suro itu ya kita biasanya bersuci diri ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yaitu bulan-bulan tertentu yang mempunyai karakter tertentu. Ya, sebenarnya kalau di Jawa itu ada juga satu nilai yang memang diyakini dan juga masih hidup sampai sekarang itu dalam hal ini adalah sasmito ya. Sasmito itu kan kalau di dunia barat itu sign tadi, tanda ya. Jadi tanda itu terbagi menjadi berbagai macam ya. Misalnya kalau melalui pendengaran itu wisik ya, bisik ya, wisik melalui pendengaran. Tapi ada juga nanti weco ya, weco itu melalui suara. Ayam berkokok itu kan berarti ada gejala sosial tertentu tuh itu, ya kan? Ini apa sih maknanya gitu ya? Kita tafsirkan sebagai apa ini? Ayam berkokok, kemudian ada misalnya burung gagak yang ada di genteng rumah kita. Kemudian ada juga nanti ada burung hantu ya, betul. Tuhu atau hantu itu. Dan ini merupakan catatan-catatan sosial masyarakat yang kebetulan terjadi di dalam realitas sosial gitu loh. Antara gejala budaya dengan realitas sosial yang sering terjadi gitu loh. Dengan gejala budaya semacam itu. Meskipun kemudian anak zaman sekarang bilangnya gini, percaya nggak percaya gitu ya. Ya, percaya nggak percaya. Karena memang leluhur kita ya, nenek moyang kita itu memberikan catatan atau mempunyai memori kolektif. Ya. Kan bukannya memori pribadi. Hal ini juga terjadi karena memang adanya tradisi lisan ya. Ya, artinya gedok tular itu dari mulut ke mulut. Oral tradition ya. Jadi dari mulut ke mulut kemudian dipercaya, diyakini. Jadi itu sebenarnya kebudayaan Jawa itu dibentuk tadi melalui local genius dan local wisdom. Luar biasa. Luar biasa. Ini baru ngomongin etika Jawa ya. Tadi kalau kita lanjutin lagi, jadi memang kita harus berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Betul. Ya. Universitas Indonesia. Baik Pak Darmoko, terima kasih banyak. Demikian bincang-bincang kita tentang etika Jawa dan masih banyak lagi yang kita akan bahas. Buat Anda yang ingin menyaksikan program ini, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube kami di Podcast Nusantara. Sampai di episode berikut, Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.